Belajar bahasa Arab. Bismillah, assalamualaikum ya sahabat. Kali ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh kata benda atau isim. Atau dengan kata lain, jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Kita pelajari bersama. Mubtada adalah subjek kalimat dan khobar adalah keterangannya atau predikatnya. Sebagai contoh, Alkitabu jadidun. Buku ini baru. Ini termasuk jumlah ismiyah. Alkitabu sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar. Mubtada dan khobar ada kaidahnya masing-masing. Bagaimana kaidahnya? Kita pelajari bersama. Mubtada ada syaratnya, yakni mubtada harus marfu' dan harus berupa isim ma'rifah. Marfu' maksudnya bila dia tunggal biasanya diakhiri dengan harokat dhammah, dan bila musanna biasanya diakhiri dengan alif dan nun musanna, dan bila jamak biasanya diakhiri dengan wawu sukun dan nun. Tiga kebiasaan ini tidak berlaku bila mubtada'nya adalah isim berstatus mabni, misalnya isim dhamir, isim isyarah, dan lain-lain. Syarat selanjutnya, mubtada harus berupa isim ma'rifah. Yang termasuk isim ma'rifah, misalnya isim atau kata benda yang berawalan alif lam, isim alam atau nama, isim isyarah, isim dhamir atau kata ganti, dan beberapa lagi yang lain. Contohnya, al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Surakarta madinatun. Surakarta adalah kota. Hadhihi tilmidatun. Ini adalah murid perempuan. Ana talibun. Saya siswa. Penjelasan tentang isim ma'rifah lainnya bisa disimak di video sebelumnya. Bagi sabab, sekarang kita bahas khobar. Khobar adalah predikat atau keterangannya subjek. Khobar juga harus marfu' seperti mubtada tadi. Dan khobar bisa dalam beberapa bentuk, yakni bisa berupa mufrad, yakni terdiri dari satu kata saja. Bisa juga berupa syibhul jumlah, yakni yang terdiri dari dua kata berupa jar dan majrur atau kata depan dan keterangannya. Dan khobar juga bisa berwujud mudhof ilaih atau frase. Dan khobar juga bisa berbentuk jumlah atau kalimat. Dalam khobar yang berbentuk mufrad ada dua syarat. Pertama, mubtada dan khobar harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya atau jenis kelaminnya. Kedua, mubtada dan khobar harus sama dalam mufrad, musanna, dan jamaknya atau dalam jumlahnya tunggal atau jamak atau ganda. Perhatikan contoh berikut. Al-masjidu kabirun. Masjid itu mudzakkar, kabirun juga mudzakkar. Tidak boleh misalnya al-masjidu kabiratun. Itu tidak boleh. Kemudian Aisyah mujtahidah. Aisyah rajin. Tidak boleh ditulis Aisyah mujtahidun. Karena Aisyah muannats, maka khobarnya mujtahidah juga harus muannas diakhiri dengan ta marbutah. Contoh kedua, Ahmad wa Umar talibani. Ahmad dan Umar
2 orang siswa. Karena Ahmad dan Umar 2 orang, maka tolibnya harus 2 juga, tolibani. Tidak boleh Ahmad wa Umar tolibun, karena tolibun itu cuma menunjukkan 1 orang siswa. Tidak boleh juga Ahmad wa Umar tolibuna, karena tolibuna menunjukkan jamak, lebih dari 2 orang. Kemudian al-muslimuna mujtahiduna, orang-orang Islam itu rajin-rajin. Al-muslimun itu jamak, tandanya diakhiri dengan wawu dan nun, una. Maka mujtahidun juga harus diakhiri dengan wawu sukun dan na atau una. Tidak boleh misalnya ditulis dengan al-muslimuna mujtahidun, tunggal, itu tidak boleh. Kemudian khobar juga bisa berbentuk syibhul jumlah atau jar wa majrur. Perhatikan contoh. Al-masjidu amamal madrasati. Masjid di depan sekolah. Al-masjidu sebagai mubtada dan amamal madrasati sebagai khobar. Kemudian Ahmad fil bait. Ahmad di dalam rumah. Ahmad sebagai mubtada dan fil baiti sebagai khobar. 2 kalimat ini khobarnya berbentuk syibhul jumlah atau jar dan majrur, atau kata depan dan keterangannya. Dan khobar juga bisa berbentuk frase atau idhofah atau mudhaf ilaih. Perhatikan contoh. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah mubtada dan Rasulullah adalah khabar yang berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian Utsman mudarrisul lugati. Utsman guru bahasa. Utsman sebagai mubtada dan mudarrisul lugati sebagai khabar. Khabar yang berupa mudhaf ilaih. Dan khobar juga bisa berbentuk jumlah atau kalimat. Perhatikan contoh. Zainab tanamu fil hujrah. Zainab tidur di kamar. Zainab di sini sebagai mubtada dan tanamu fil hujrah, tidur di kamar, sebagai khobar. Ini bentuknya adalah kalimat atau dalam bahasa Arabnya disebut jumlah. Kemudian at-tilmidu yal'abu qurratal qadam. Murid bermain sepak bola. At-tilmidu, murid di sini sebagai mubtada dan kalimat yal'abu qurratal qadam sebagai khobar. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.